Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Izamuto. Kali ini kita akan membahas sebuah instruksi PID atau Proportional Integral Derivative menggunakan Auxil Studio. Baiklah, langsung saja. Untuk perlu kita ketahui bahwa PID pada Auxil Studio ini adalah sebuah kontrol yang konsepnya menggunakan blok data, yaitu blok data yang digunakan adalah integer. Jadi kontrol PID ini menggunakan 10 blok data secara berurutan. Adapun urutan blok data tersebut adalah sebagai berikut. Urutan 1 yaitu sebagai input atau PV, urutan 2 yaitu sebagai set point, urutan 3 yaitu sebagai output, urutan 4 sebagai konstanta proporsionalnya atau KP-nya, yang urutan kelima yaitu konstanta integral atau KI, yang urutan keenam adalah konstanta derivatif atau KD-nya, sedangkan yang ketujuh yaitu intervalnya atau scan time-nya. Kemudian yang ke-8 error sum, yaitu akumulasi error yang sebelumnya. Kemudian yang ke-19 error yang terakhir. Yang ke-10 adalah internal, ini untuk keperluan internal yang sebenarnya perlu kita konfigurasi itu adalah input, set point, KP, KI, KD, dan interval. Nah, kemudian untuk output ini dia tipenya read only. Jadi kita nggak bisa menulis ke sini. Kita bisanya membaca, sama dengan 3 terakhir ini. Oke, kita kembali ke logic. Jadi tadi ada 10 blok. Jadi seperti ini penjelasan maksudnya 10 blok itu. Jadi memori ini nanti digunakan sebagai input. Jadi kalau seandainya kita mengambil memori ini I1, maka untuk berikutnya I1 sampai I10 ini digunakan sebagai blok kontrol PID. Jadi tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Jadi ini udah digunakan untuk kontrol PID. Jadi kalau seandainya kita lihat data tadi seperti ini, nah seperti ini. Jadi I1 ini adalah input atau PV, kemudian I2 ini adalah set point atau SP, I3 ini adalah sebagai output, I4 adalah konstanta proporsionalnya, dan seterusnya hingga I10 sebagai internal. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kita menggunakan memorinya ini I1, maka kita urutkan saja sampai 10, I1, 2, 3, dan sampai 10 ini adalah blok PID. Jadi kalau seandainya kita menggunakan I6, berarti I6 sampai I15 ini digunakan sebagai blok PID, dan begitu seterusnya. Ini misalnya kita menggunakan I11, maka I11 hingga I20 itu adalah digunakan sebagai blok kontrol PID. Nah, jadi seperti itu. Untuk menghemat waktu, saya sudah membuat sebuah program PID-nya. Jadi di sini program itu akan langsung saya buka saja. Jadi tidak perlu dibuat dari awal. Jadi kalau seandainya Anda menginginkan filenya, bisa tuliskan komentar email Anda, nanti saya kirimkan file program ini. Untuk
dibaca-baca. Nah, atau mungkin untuk dapat dibandingkan dengan program yang Anda punya. Di sini saya menggunakan I1 dikopikan ke I11. Jadi kita cari dulu blok PID-nya. Nah, ini dia blok PID-nya. Blok PID-nya saya menggunakan memorinya I11. Artinya saya mulai dari I11 sampai I20 sini saya gunakan sebagai blok PID. Nah, I11 ini sebagai input. Jadi input ini saya ambil dari data I1, saya kopikan sumbernya dari I1, nanti saya simulasikan, saya contohkan seperti apa menggunakan HMI. Kemudian I6 ini I12, yang I12 berarti yang kedua, saya gunakan sebagai set point. Di sini I6, untuk HMI-nya saya menggunakan I6 itu sebagai set point di sini. Nanti ada di sini set point SP. Kemudian I13 tujuannya ke I2. I2 ini kita lihat ini dari HMI I2, dan I13 ini adalah address yang ketiga sebagai output atau CV di sini saya buat. Nah, ke sini nanti ke control valve-nya. Dan begitu seterusnya. Untuk program ini nanti bisa saya kirimkan jika Anda mau, saya kirimkan melalui email. Nah, kemudian kita download dulu programnya ke PLC kita. Di sini bahasanya upload. Nah, oke. Upload berhasil. Kemudian kita buka HMI-nya, kita aktifkan dulu I/O server. Oke, I/O server sudah aktif. Sekarang kita runningkan HMI-nya. Seperti ini. Oke, HMI sudah running. Seperti ini. Jadi di sini ada trend. Trend ini memiliki 3 garis nanti, garis trend. Yang hijau ini adalah aktual level. Di sini bisa kita lihat ada LIJ 016. Di sini ada LCV 016. Di sini ada incoming valve. Di sini ada indikator tangki. Kemudian yang merah ini aktual bukaan control valve, dan yang kuning ini set point. Sekarang semuanya masih 0, level masih 0, control valve masih 0. Nah, PID tuning di sini KP, KI, KD, dan set point-nya juga masih 0. Kita akan isi level dulu. Jadi cara mengisi levelnya dengan membuka valve ini. Oke, level mulai terisi, jalan. Kemudian kita masukkan parameter PID-nya. Untuk set point, saya ingin menggunakan 50%. Jadi saya akan menjaga level 50% tangki ini, dan valve ini akan bukaannya akan menyesuaikan dengan set point ini sehingga tercapai level 50%. Di stabilnya. Nah, di sini grafik sudah mulai kelihatan, set point berwarna kuning udah naik 50%, dan aktual level sudah mulai pelan-pelan naik. Untuk konstanta proporsionalnya saya beri 5, dan untuk konstanta integralnya saya beri 1. Jadi di sini udah control valve sudah mulai bekerja, mulai bergerak seperti ini, angkanya mulai bergerak. Nah, ketika control valve membuka, maka fluida akan mengalir keluar sehingga levelnya akan juga turun. Ketika control valve menutup, fluida akan berhenti, level akan terus naik karena ini terus mengisi. Seperti itu. Nah, ini masih buka tutup. Aktual level masih dalam proses mengejar set point. Nah, di sini
di Arduino-nya kita lihat kedip-kedip data transmit, itu artinya sedang ada komunikasi data atau penarikan data, komunikasi antara HMI atau PC dengan Arduino-nya. Kalau seandainya SDV 016 ini kita close, maka level akan turun karena control valve sudah mulai aktif terbuka seperti ini. Ini sedang proses mendekati set point. Buka tutup control valve-nya masih belum stabil. Di sini kita lihat masih mendekati. Jadi seperti ini kontrol PID pada Auxil Studio. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar, dan apabila Anda menginginkan source file program Auxil Studio-nya, silakan tuliskan email Anda pada komentar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.